Oke, ini adalah contoh time series. Nah, di sini data time series-nya sudah dalam bentuk plot. Ya, nah plotnya biasanya time series itu selalu yang aksisnya ini, yang X-nya itu adalah waktu. Nah, ini waktu ini bisa tahun, bisa bulan, bisa hari, dan sebagainya. Bisa jam, tergantung dari pengamatannya. Kemudian Y-nya ini adalah variabel yang diukur. Misalkan ini adalah curah hujan tahunan, berarti ini X-nya atau T-nya, jadi ini waktunya itu adalah setahun sekali diukurnya. Kemudian Y-nya itu adalah tinggi dari curah hujan. Ya, tinggi dari curah hujan, satuannya di sini adalah inci. Gitu ya. Jadi misalkan tahun 1880 itu sekian. Cuman ini memang enggak terlalu jelas. Nah, plot dari data time series ini adalah langkah awal kita memahami data, apakah datanya itu konstan di sekitar suatu nilai tertentu atau di sekitar rata-rata, ataukah ada data-data yang melenceng jauh dari rata-ratanya. Nah, itu data seperti ini misalkan meskipun tidak terlalu jauh tapi sudah cukup terpisah dari teman-temannya gitu ya. Nah, ini perlu menjadi perhatian dalam pemodelan, terutama dalam pemodelan time series. Tuh. Kemudian, nah untuk eksplorasi data time series, kita juga perlu melihat bagaimana hubungan antara time series waktu sekarang dengan time series waktu sebelumnya. Ya, nah, apakah ada hubungan? Kalau tidak ada hubungan, kita nggak bisa melakukan pemodelan terhadap data time series tersebut. Jadi harus ada hubungan pada data time series itu, harus ada hubungan antara data time series waktu T dengan data time series waktu T-1 atau T-2 dan seterusnya. Jadi dasar itulah yang nanti kita gunakan untuk melakukan pemodelan, kemudian kita lakukan prediksi. Nah, ini adalah plot dari data time series yang ke T, yang ke T dengan yang sebelumnya. Jadi yang ini nanti boleh yang di sini pada data T, kemudian yang Y-nya itu adalah data T-1 atau dibalik, nggak apa-apa, sama saja. Asalkan kita tahu bagaimana membacanya, gitu ya. Bagaimana hubungan antara YT dengan YT-1. Nah, dalam gambar ini bisa kita lihat bahwa belum tampak tren dari plot ini, gitu ya. Nah, ini kurang menarik dari sisi pemodelan. Ya, jadi belum ada trennya sehingga agak sulit untuk memodelkan data yang seperti ini. Nah, ini adalah contoh lain. Ini adalah data color property dari proses kimia, gitu ya. Nah, biasanya mungkin di bidang kimia, color property itu disimbolkan atau kuantifikasi menjadi angka. Jadi kalau misalkan merah itu nilainya berapa, kemudian merah agak tua itu propertinya nilai kuantifikasinya berapa, itu mereka sudah punya. Kemudian di sini adalah batch, jadi ini adalah waktunya. Nah, ini juga perlu kita perhatikan bagaimana plotnya. Kemudian, nah ini juga kita lihat juga antara hubungan plot antara waktu sekarang dengan waktu sebelumnya. Jadi kalau di sini waktunya batch gitu ya, maka ini adalah color property untuk batch ke T, ini adalah color property untuk batch T-1 gitu ya. Nah, ini lumayan ada kecenderungan
tren meskipun tidak terlalu kuat ya, tapi sudah terbentuk tren. Nah, ini kalau dihitung korelasinya itu adalah 0,6. Nah, ini meskipun tidak terlalu kuat, tapi sudah ada korelasi. 0,6 ini lumayan gitu ya. Nah, dari sini nanti kita bisa memodelkan hubungan antara atau kita bisa membuat model untuk memprediksi color property. Nah, kemudian di sini juga ada contoh apa ini, abundance of Canadian hare. Ini data tahunan. Nah, di sini ada yang istimewa, yaitu sudah apa namanya, terbentuk pola seperti ini ya, naik turun. Nah, ini juga sifat-sifat penting dari apa namanya, karakteristik dari time series yang pemodelannya tentu pemodelannya nanti menyesuaikan pola dari data tersebut. Oke, ini adalah plot. Jadi memang selain plot yang biasa, maksud saya yang biasa itu adalah plot antara waktu dengan data time series-nya, juga harus selalu dilihat plot antara data time series pada waktu ke T dengan pada waktu ke T-1. Nah, dari sini ini bisa kita lihat juga ada tren naik antara abundance tahun lalu dengan abundance tahun sekarang. Nah, ini adalah data temperatur. Nah, kalau ini rata-rata bulanan temperatur di Dubuque, Iowa. Nah, di sini terbentuk seasonality ya, jadi ada pattern atau pola yang regular. Ini sangat teratur. Nah, ini namanya seasonality. Ada pola seasonal, musiman. Sedangkan ini adalah data penjualan oil filter. Ini datanya bulanan. Nah, kalau dari sini mungkin kita agak bingung kalau melihat seperti ini. Tapi setelah, jadi ini data yang sama, cuman data yang gambar yang kedua ini sudah diberi simbol-simbol, di mana simbol ini adalah bulan ya. Ini ada itu apa? April kah? Agustus ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Gitu. Nah, dari sini nanti akan bisa terlihat juga bahwa ada kecenderungan bahwa penjualan oil filter itu pada bulan-bulan Januari, Februari itu dia selalu tinggi, sedangkan pada bulan-bulan November, kemudian M itu Maret ya, Maret ini ada kecenderungan rendah. Nah, ini juga merupakan informasi yang perlu kita perhatikan juga. Jadi segala informasi yang ada di data time series itu perlu kita catat dan perlu nanti kita masukkan ke dalam model. Jadi tidak hanya YT dengan YT-1 atau YT dengan YT-2 saja, tapi ada pola-pola tertentu yang harus kita amati, kita perhatikan, dan itu harus dimasukkan dalam model. Gitu ya. Oke, untuk strategi pemodelan, ya, bagaimana kita membangun model, ada 3 langkah utama dalam proses ini. Nah, ini nanti bisa diulang-ulang sedemikian hingga sampai didapatkan model yang
terbaik. Yang pertama adalah model specification atau spesifikasi model, atau sering juga kita sebut identifikasi. Jadi ini nanti dari pengamatan atau eksplorasi dan identifikasi itu nanti kita menentukan kira-kira model time series-nya itu model apa yang akan kita pilih atau yang sesuai dengan pengamatan kita berdasarkan plot tadi. Itu ya. Kemudian kita hitung juga beberapa statistik dari data untuk memastikan bagaimana hubungan atau pola-pola yang ada di data tersebut. Nah, setelah kita menduga kira-kira model yang sesuai apa, maka kita fitting atau menduga parameternya. Jadi kita menentukan angka-angka parameter dari model tersebut. Jadi kalau yang sebelumnya kita menduga kira-kira modelnya apa, apakah R1, apakah R2, apakah R-1, 2, dan seterusnya. Nah, kalau yang bagian kedua ini kita menentukan parameternya nilainya berapa, menduga parameternya. Nah, untuk menduga parameter ini kita bisa menggunakan least square atau maximum likelihood. Kemudian yang langkah ketiga itu adalah model diagnostik. Ini berkaitan dengan penilaian terhadap kualitas model yang telah dispesifikasikan dan yang telah diduga. Bagaimana model itu sesuai tidak dengan data, apakah asumsinya terpenuhi, apakah asumsi dari model itu terpenuhi atau tidak. Nah, apabila ada ketidaksesuaian atau ketidaklayakan ditemukan, maka apabila tidak ada ketidaklayakan, jadi artinya sudah bagus gitu ya, maka berarti modelnya selesai, dalam pemodelan ini selesai. Sehingga model yang sudah bagus ini dapat digunakan untuk misalkan untuk menduga nilai ke depan, ya entah itu bulan depan, tahun depan, hari besok dan seterusnya gitu ya, tergantung dari waktu yang tadi digunakan dalam data time series. Nah, selainnya misalkan ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data dengan model atau ketidaklayakan, maka kita memilih model yang lain. Jadi misalkan awalnya kita memilih model R2, ternyata modelnya tidak tepat. Nah, itu bisa kita ganti dengan R1 atau R3 atau malah ARMA. Gitu. Jadi spesifikasinya kita lakukan lagi. Jadi kembali kita melakukan spesifikasi model, kemudian menduga parameter, kemudian melakukan diagnostik model lagi. Nah, ini kita lakukan demikian seterusnya sampai kita dapatkan model yang terbaik. Oke, ini kira-kira pendahuluan. Nah, kira-kira itu tadi kan yang saya sampaikan contoh-contoh dari plot ya, sudah dalam bentuk plot. Nah, ini contoh Excel. Jadi misalkan ini adalah data inflasi Kabupaten Jember ini yang saya ambil. Dari bulan Januari 1998 sampai misalkan ini Januari 2003. Ya, jadi ini adalah YT-nya, inflasi pada waktu ke T, T-nya adalah bulanan. Jadi setiap bulan Januari, Februari, dan seterusnya. Jadi misalkan ini adalah Y1, Y2, dan seterusnya sampai Y berapa ini? Kalau 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, berarti 6 tahun, 12 kali 6, 12 kali 6 betul, itu adalah 72 bulan. Jadi time series kita terdiri dari 72 bulan. Jadi ini adalah Y ke 72. Nah, maka YT-1 itu adalah, jadi misalkan pada waktu Februari, T-nya adalah Februari, maka YT-1-nya adalah Y ketika bulan Januari. Sehingga pada bulan Februari,
YT-1-nya adalah Y Januari, yaitu 1,24. Nanti pada bulan Maret, maka YT-1-nya adalah Y pada bulan Februari. Sehingga pada bulan Maret, YT-1-nya adalah 0,05 dan demikian seterusnya. Kemudian untuk YT-2, berarti pada bulan Maret, maka YT-2-nya adalah Y pada bulan Januari, yaitu 1,24. Pada bulan April, YT-2-nya adalah 0,05, itu adalah Y pada bulan Februari. Demikian seterusnya. Nanti yang YT-3 caranya mencari sama seperti itu. Nah, ini nanti Anda untuk mengolah data, Anda bisa pakai Excel, cuman kalau Excel plotnya saya belum tahu bagaimana membuat yang lebih bagus ya. Jadi plot yang perlu Anda buat itu yang pertama adalah plot antara T, jadi ini T mulai dari 1 sampai, kalau untuk data ini maka sampai 72. Ya, ini adalah T-nya. Jadi ini menunjukkan bulan pertama, bulan kedua sampai bulan ke-72, yaitu 12 bulan dalam setahun kali 6 tahun. Gitu. Nah, ini mungkin kalau di Minitab, kalau Anda bisa membuat dalam Minitab, itu mungkin lebih terlihat bagus ya. Nah, dari data ini nanti Anda harus lihat ya, kira-kira data yang aneh atau data yang berpola, itu harus Anda amati dari plot ini. Jadi plot antara YT dengan T. Seperti ini misalkan, cuman lah di sini enggak, kalau dari Excel ini enggak terlihat. Ini pada bulan keberapa? Oh, ini ada. Januari, berarti ini Januari tahun kedua ini ya. Karena ini data ke-13. Ya, seriesnya YT poin Januari ini ada 13 4,26. Jadi T-nya itu 13, nilainya adalah 4,26. Nah, ini paling tinggi di antara data yang lain. Nah, ini harus Anda lihat kira-kira kenapa. Ini bisa juga menjadi outlier. Nah, kalau dia outlier, maka kita harus memberi perlakuan khusus pada data ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita plot antara YT dengan YT-1. Kalau dari Excel ini bisa kita lihat dari sini, insert. Nah, yang ini kita pakai ini. Jadi kita blok dulu nanti. Misalkan kita mau membuat YT dengan YT-1. Jadi kita blok dulu ininya, YT dengan YT-1 datanya misalkan seperti ini, kemudian kita buat scatter plotnya. Ini tadi nggak semuanya saya ambil ya. Kira-kira seperti itu cara membuatnya. Ini adalah YT dengan YT mana ini? Yang ini ya, antara YT dengan YT-1. Nah, ini terlihat ada kecenderungan naik gitu ya. Jadi ada hubungan antara YT dengan YT-1. Nah, itu salah satu modal kita untuk membuat modelnya nanti. Kemudian ini adalah plot antara YT dengan YT-2. Nah, ini sudah mulai acak, tidak ada pola. Kemudian ini adalah YT dengan YT-3, ini juga sudah tidak tampak adanya pola. Nah, kita perlu menghitung beberapa statistik. Nah, ini adalah min dari YT. Rata-rata Anda bisa pakai average dari array ini ya, array dari YT ini. Jadi dari C2 sampai C73. Kemudian Anda bisa cari juga korelasi antara YT dengan YT-1. Nah, ini nilainya 0,52. Jadi sudah di atas 50% atau
0,5. Sedangkan YT dengan YT minus 2 nilainya sebesar ini kecil. Jadi tadi makanya tidak terlihat pola yang jelas, sudah mulai acak gitu ya antara YT dengan YT minus 2. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan.